Terimalah salam damai dari kami, Namo Buddhaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Karenina Sinta dengan NIM H34 012 11 031. Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NIM C1401211013. Perkenalkan, nama saya Kathleen dengan NIM F24012111029. Perkenalkan, nama saya Karenina Subanimita dengan NIM H44012111078. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Magdalena dengan NIM ke-14 012 11 048. Kami dari kelompok 3 Agama Buddha akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi dan berperilaku baik di kampus. Dalam Mahadhamma Samadana Sutta dijelaskan bahwa siswa yang berpedoman pada kebenaran, terampil, dan disiplin dalam dhamma akan memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Mahasiswa sebagai seorang siswa juga akan memperoleh nilai atau prestasi belajar yang bagus apabila terampil, disiplin, dan bersemangat dalam belajar. Keterampilan dan kedisiplinan adalah hal yang tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dilatih agar menjadi sebuah kebiasaan. Ingatlah pepatah, practice makes perfect. Namun, selain dari keterampilan, disiplin, dan semangat atau niat dalam pembelajaran, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, seperti minat, motivasi, dan juga kecerdasan. Kecerdasan adalah kesempurnaan dalam pengembangan akal budi dengan kepandaian dan juga ketajaman pikiran. Dalam Dhammapada Panitawagga Syair 89, Sang Buddha mengatakan bahwa kecerdasan itu bukan hanya dapat dilihat tetapi juga dapat bebas dari kekotoran batin. Dan dalam kecerdasan ada dua, yaitu emosional dan sosial. Emosional dan sosial saling berhubungan, dan apabila mahasiswa bisa mengelola kedua macam tersebut, maka dapat dipastikan mahasiswa bisa menjadi aktif dan meningkatkan prestasi pembelajaran, sehingga mahasiswa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Faktor pendorong prestasi tidak hanya dari dalam diri kita, melainkan juga dari luar diri kita. Faktor eksternal yang berada di dekat kita sebagai mahasiswa yaitu teman-teman kita. Dalam agama Buddha, peran teman dalam kehidupan seseorang terdapat dalam Dhammapada Bhikkuvagga 376 yang menyatakan bahwa bergaul dengan teman-teman yang berguna dan penuh semangat serta yang bermata pencaharian benar, semoga ia menjadi seseorang yang ramah dan berkelakuan baik. Sehingga dengan diliputi oleh kegembiraan dan penuh kegembiraan, ia akan mengakhiri penderitaan. Dalam Dhammapada tersebut, kita dapat mengetahui bahwa peran teman sangat penting dalam kehidupan seseorang. Jika kita memiliki teman yang baik, maka kita dapat menjadi sosok yang lebih baik. Seperti halnya ketika kita memiliki teman yang rajin dan penuh semangat, maka kita termotivasi menjadi lebih rajin dan penuh semangat. Setelah membahas mengenai cara menjadi mahasiswa yang berprestasi, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai cara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk berperilaku baik. Perilaku baik dapat terwujud apabila kita memiliki moral dan etika yang baik. Moral atau dalam agama Buddha dapat disebut sebagai sila adalah perbuatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal yang baik dan buruk yang dapat diterima secara umum. Sedangkan etika adalah aturan dan lain sebagainya yang dianggap sebagai pedoman berkelakuan. Moral terdiri dari dua bentuk, yaitu hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu dalam diri kita untuk berbuat jahat. Otapa adalah rasa takut akibat berbuat jahat. Contoh rasa hiri atau malu yaitu malu ketika menyontek saat ujian. Dan contoh otapa yaitu takut ketika ingin memanipulasi absen. Selanjutnya etika. Etika dalam agama Buddha secara tradisional didasarkan pada perspektif Sang Buddha atau makhluk lain yang mengikutinya. Menurut agama Buddha secara tradisional, landasan etika Buddha bagi umat awam adalah Pancasila. Pancasila Buddhis atau 5 nilai moral atau 5 kemoralan. Pancasila ada baiknya diterapkan oleh semua orang, termasuk mahasiswa. Karena kita sudah menaati Pancasila, maka dapat dikatakan kita telah berperilaku baik. Menjadi mahasiswa yang berprestasi adalah impian semua mahasiswa. Namun dalam meraih impian harus dilakukan dengan cara yang baik. Melatih diri dalam berperilaku baik akan membuahkan karma yang baik, baik di masa depan atau di kehidupan yang akan datang.